Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Fatmawati akan menjelaskan tentang audit laporan laba rugi. Yang pertama, sifat dan contoh perkiraan laba rugi. Perkiraan laba rugi terdiri dari yang pertama, perkiraan pendapatan operasi, kedua, harga pokok penjualan, ketiga, beban operasi, keempat, pendapatan, kelima, beban di luar operasi, dan yang terakhir, pos luar biasa. Keuntungannya yaitu berasal dari penjualan aktiva tetap, tukar tambah aktiva tetap tidak sejenis, dan keuntungan selisih kurs. Sifat dan contoh perkiraan laba rugi. Pos luar biasa, kerugian yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak normal dan tidak sering terjadi. Harga pokok penjualan, jumlah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh barang yang terjual atau untuk memproduksi barang yang terjual. Beban operasi, beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Selling expense, gaji bagian penjualan, komisi salesman, biaya iklan, promosi, entertainment, transport, dan lain-lain. General dan administrative expense, gaji bagian akuntansi dan keuangan, personalia dan umum, biaya sewa, listrik, air, telepon, entertainment, perjalanan dinas, penyusutan inventaris kantor, dan lain-lain. Tujuan pemeriksaan laba rugi. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik. Yang kedua, untuk memeriksa apakah pendapatan yang menjadi hak perusahaan telah dicatat di buku perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua biaya yang menjadi beban perusahaan telah dicatat di buku perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa adanya fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban. Yang kelima, untuk memeriksa apakah pendapatan dan beban telah dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan etap atau PSAK atau IFRS. Prosedur audit laporan laba rugi. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas pendapatan dan biaya. Yang kedua, membuat perbandingan. Yang ketiga, memeriksa rincian laba rugi untuk periode yang diperiksa. Yang keempat, memeriksa kembali rincian penerimaan. Yang kelima, periksa cut-off penjualan dan pembelian. Yang keenam, periksa subsequent payment. Yang ketujuh, buat analisis terhadap beberapa pos biaya atau pendapatan. Yang ke-8, periksa kembali terkait peraturan pajak. Dan ke-9, khusus untuk biaya gaji, tes perhitungan PPh 21 pada daftar gaji 1 atau beberapa bulan. Apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku? Bandingkan total biaya gaji yang tercantum dalam perhitungan laba rugi dengan SPT PPh 21. Bandingkan data yang ada dalam daftar gaji dengan personal file untuk mengetahui apakah jumlah gaji status keluarga sama atau tidak. Lakukan observasi pada saat pembayaran gaji untuk mengetahui apakah ada pegawai yang fiktif. Yang terakhir, periksa standar akuntansi keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.